Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang akanthosis nigricans. Akanthosis nigricans adalah gangguan pada kulit yang ditandai dengan perubahan kulit menjadi lebih gelap, tebal, dan bertekstur bludru pada lipatan-lipatan tubuh. Akanthosis nigricans bisa dialami oleh semua golongan usia. Kondisi ini sering terjadi pada seseorang yang mengalami obesitas. Akanthosis nigricans tidak menular dan tidak membahayakan, namun kondisi ini dapat menjadi salah satu tanda dari gangguan kesehatan yang lebih serius. Penyebab akanthosis nigricans. Penyebab akanthosis nigricans tidak diketahui secara pasti. Namun, gangguan kulit ini sering dihubungkan dengan peningkatan kadar insulin dan resistensi insulin. Beberapa penyakit yang dikaitkan dengan akanthosis nigricans. Resistensi insulin. Kebanyakan penderita akanthosis nigricans mengalami resistensi insulin. Saat mengalami kondisi ini, insulin tidak bisa bekerja dengan efektif sehingga terjadi peningkatan kadar gula, diiringi dengan peningkatan jumlah insulin. Peningkatan jumlah insulin menyebabkan sel-sel kulit di beberapa bagian tubuh tumbuh dengan cepat dan menyebabkan perubahan warna dan tekstur kulit. Resistensi insulin bisa menyebabkan diabetes tipe 2. Gangguan hormonal. Akanthosis nigricans sering terjadi pada seseorang yang menderita penyakit atau kondisi yang mempengaruhi hormon di dalam tubuh, seperti penyakit Addison, sindrom Cushing, sindrom polikistik ovarium atau PCOS, atau hipotiroid. Kanker. Akanthosis nigricans juga bisa terjadi akibat pertumbuhan tumor atau kanker di lambung, kolon, atau hati. Pemakaian obat-obatan dan suplemen. Selain akibat penyakit atau kondisi medis tertentu, akanthosis nigricans bisa dipicu oleh penggunaan obat dan suplemen, seperti obat kontrasepsi oral atau pil KB, kortikosteroid, dan niacin dalam dosis tinggi. Selain penyebab di atas, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita akanthosis nigricans, yaitu berasal dari ras yang memiliki kulit gelap, memiliki keluarga yang mengalami akanthosis nigricans, memiliki berat badan yang berlebih atau mengalami obesitas. Gejala akanthosis nigricans. Akanthosis nigricans ditandai dengan perubahan kulit, seperti kulit berwarna abu-abu kecoklatan, menghitam, atau lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Perubahan kulit ini biasanya muncul secara perlahan. Saat mengalami akanthosis nigricans, kulit penderita akan lebih kering, kasar, tebal, bertekstur seperti bludru, dan terasa gatal serta bau. Perubahan warna dan tekstur kulit yang terjadi pada akanthosis nigricans bisa terjadi pada beberapa area kulit, seperti leher, bibir, ketiak, telapak tangan, buku-buku jari, siku, lutut, lipat paha, atau telapak kaki. Kapan harus ke dokter? Jika Anda mengalami perubahan kulit, seperti kulit berwarna abu-abu kecoklatan, menghitam atau lebih gelap dari kulit sekitarnya, lakukan pemeriksaan ke dokter. Terutama jika gejala tersebut muncul secara tiba-tiba, meluas dengan cepat, dan terasa semakin mengganggu. Jika Anda sudah terdiagnosis mengalami akanthosis nigricans, lakukan kontrol rutin untuk memantau terapi dari penyakit atau kondisi yang mendasari terjadinya akanthosis nigricans. Diagnosis akanthosis nigricans. Untuk mendiagnosis akanthosis nigricans, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan riwayat kesehatan pasien dan keluarga, termasuk riwayat konsumsi suplemen vitamin atau suplemen pembentuk massa otot. Setelah itu, dokter akan melakukan pengamatan langsung ke kulit pasien untuk melihat perubahan warna dan tekstur kulit. Untuk memastikan penyebab atau kondisi yang mungkin menyebabkan akanthosis nigricans, dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa tes darah, untuk mengetahui kadar insulin dan gula darah, biopsi kulit, untuk mendeteksi jaringan yang tidak normal, sehingga bisa diketahui penyebab terjadinya akanthosis nigricans. Pengobatan akanthosis nigricans. Tujuan pengobatan akanthosis nigricans adalah untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Jika penyebabnya bisa diatasi, akanthosis nigricans bisa membaik dengan sendirinya. Berikut ini adalah beberapa langkah pengobatan yang bisa dilakukan untuk penderita akanthosis nigricans. Penurunan berat badan. Penderita akanthosis nigricans yang memiliki berat badan berlebih disarankan untuk menurunkan berat badan dengan diet yang sehat dan olahraga secara teratur. Operasi. Jika akanthosis nigricans dipicu oleh tumor atau kanker, operasi pengangkatan tumor atau kanker bisa menjadi salah satu pilihan. Terapi laser. Terapi laser dilakukan dengan menggunakan pancaran sinar laser. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi ketebalan kulit. Obat-obatan. Jika disebabkan oleh gangguan hormonal, dokter akan obat-obatan untuk memperbaiki kadar hormon. Dokter juga akan memberikan obat-obatan penurun gula darah bila pasien mengalami diabetes. Selain itu,
Penderita akantosis nigricans juga disarankan melakukan beberapa cara berikut untuk memperbaiki tampilan dan kondisi kulit, yaitu menggunakan krim pencerah kulit yang mengandung retinol, asam alfa-hidroksi, atau asam salisilat, menggunakan krim antibiotik jika ada infeksi sekunder di kulit. Komplikasi akantosis nigricans. Perubahan warna dan struktur kulit akibat akantosis nigricans bisa mengganggu rasa percaya diri penderitanya. Akantosis nigricans juga sering dikaitkan dengan peningkatan risiko terjadinya diabetes tipe 2 di kemudian hari. Jika disebabkan oleh kondisi tertentu, seperti obesitas yang tidak mendapatkan penanganan, beberapa komplikasi yang bisa timbul adalah kenaikan gula darah, sleep apnea, gangguan metabolisme, dan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung. Pencegahan akantosis nigricans. Hal utama yang dapat dilakukan untuk mencegah akantosis nigricans adalah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit yang bisa meningkatkan risiko terjadinya akantosis nigricans, seperti mengonsumsi makanan rendah gula, untuk mencegah peningkatan gula darah, menjaga berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang serta rutin berolahraga, selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat atau suplemen tertentu. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.